Congregasi berpesan kepada saya bahwa di sana itu banyak kaum muda, karena di situ ada Universitas Papua, di mana itu juga menjadi medan pastoral bagi saya. Pada umumnya ya di gereja-gereja itu kebanyakan malah orang tua yang pergi ke gereja, memenuhi gereja. Yang membuat gereja itu hidup ya orang-orang dari Indonesia, orang-orang dari Vietnam, orang-orang dari Spanish. Nah, mereka yang membuat gereja itu tetap hidup. Perayaan Misa di Gereja Katolik Kristus Raja Surabaya pada tanggal 27 Agustus 2022 tampak berbeda, karena selebran pada Misa adalah seorang romo yang datang dari negara Amerika Serikat dan merupakan alumni dari Putra Altar Angkatan 94 di Paroki Kristus Raja Surabaya. Beliau adalah Romo Kurniawan di Putra CM. Romo Kepala Paroki Kristus Raja, Romo Hardo Iswanto CM menyambut beliau dengan sebuah acara temu kangen sederhana dengan para alumni Putra Altar dan hadir pula anggota Putra Altar yang baru. Di dalam acara pertemuan, beliau menceritakan pengalamannya saat menjadi Putra Altar kepada para anggota Putra Altar yang hadir, khususnya pada anggota yang baru. Adapun tujuan beliau menyampaikan pengalamannya yaitu sebagai penyemangat dalam pelayanan bagi anggota Putra Altar yang baru. Dalam kesempatan acara pertemuan, Paroki Kristus Raja Surabaya melalui alumni Putra Altar KR memberikan sebuah kejutan kepada Romo Kurniawan di Putra CM berupa jubah untuk perayaan Misa yang merupakan hasil karya rancangan dari Ibu Yulia. Adapun tujuan utama beliau kembali ke Indonesia yaitu melanjutkan misi pelayanannya ke tanah Papua Irian Jaya setelah selama 5 tahun beliau melaksanakan misi pelayanannya di Philadelphia, Amerika Serikat sejak tahun 2017 hingga 2022. Di akhir acara pertemuan, tim reportase Komsos KR menanyakan langsung kepada Romo Kurniawan perihal tujuan utama beliau kembali ke Indonesia untuk melanjutkan misi pelayanannya ke tanah Papua, dan juga menanyakan pengalaman beliau selama bertugas di Philadelphia, Amerika Serikat. Baik, Romo kan telah menjalankan misi di Amerika nih. Ya, jadi saya 2017 itu berangkat ke Philadelphia, Amerika Serikat karena diutus oleh kongregasi untuk melayani orang-orang Indonesia yang ada di Philadelphia. Saya berada di sana selama 5 tahun, mulai 2017 sampai 2022. Lalu 8 Agustus kemarin saya pulang ke Indonesia, dan nanti tanggal 9 September saya akan melanjutkan misi sesuai dengan perutusan kongregasi, yaitu di Paroki Santo Thomas Aquinas, Amban, Manokwari, Papua Barat. Jadi itu misi saya selanjutnya di Paroki Amban, Manokwari, Papua Barat. Romo akan bermisi ke Papua. Tujuan dari misi tersebut apa dan berapa lama Romo akan bermisi? Ya, secara jujur bahwa Papua itu dunia baru bagi saya. Kalau ke Kalimantan saya sudah pernah, ya Papua itu dunia baru bagi saya. Saya masih belum punya gambaran persis bagaimana sih dunia Papua, orang Papua itu seperti apa, kebudayaannya itu seperti apa. Ya, jadi saya masih nanti akan melihat dan menemukan bagaimana sih karakter orang Papua itu dan bagaimana saya akan bermisi di sana. Cuma kongregasi berpesan kepada saya bahwa di sana itu banyak kaum muda, karena di situ ada Universitas Papua, di mana itu juga menjadi medan pastoral bagi saya. Jadi selain mendampingi umat yang ada di Paroki Amban, lalu juga mendampingi kaum muda yang bersekolah atau kuliah di Universitas Papua di sana. Nah, itu kira-kira nanti misi saya selanjutnya di Paroki Amban itu. Oke, Pak.
Nah, kalau kita berbicara tentang hidup menggereja, apakah ada perbedaan hidup menggereja umat di Amerika dan juga di Indonesia, Romo? Ya. Nah, seperti kalau tadi saya baru saja memimpin misa yang jam 6 sore, Ya. gereja penuh. Luar biasa. Ya, luar biasa, dan ada begitu banyak orang muda, keluarga muda, anak-anak yang datang ke gereja, memenuhi gereja. Nah, sementara kalau kita pergi ke Amerika, ya, terutama di tempat saya di sana, pada umumnya ya di gereja-gereja itu kebanyakan malah orang tua. Orang tua yang pergi ke gereja, memenuhi gereja. Orang muda, keluarga muda, rata-rata entah mereka itu sibuk bekerja atau sudah tidak berminat lagi dengan gereja. Sehingga situasi COVID pada waktu itu, situasi pandemik, sangat berbeda dengan Indonesia. Kalau di Indonesia, usia berapa? 60 atau 65 tahun ke atas dilarang ke gereja kan? Lebih baik mereka di rumah. Nah, di Amerika sana, kalau mereka dilarang ke gereja, malah gerejanya malah nggak ada orang. Karena justru mereka lah yang pergi ke gereja. Gitu. Jadi, ya, apa namanya, itulah kenyataannya bahwa beberapa gereja itu malah banyak orang tuanya yang datang ke gereja. Namun yang membuat gereja di sana itu hidup itu justru para imigran. Jadi imigran artinya orang-orang yang datang entah itu dari Asia, orang-orang yang datang dari Amerika Selatan, ya. Mereka justru yang datang memenuhi gereja. Orang Amerikanya sendiri itu bisa dibilang kayak tidak terlalu peduli lagi dengan gereja atau sibuk bekerja. Nah, justru para imigran itu yang mendukung gereja. Seperti saya dulu di paroki Santo Thomas Aquinas, Philadelphia, yang membuat gereja itu hidup, ya orang-orang dari Indonesia, orang-orang dari Vietnam, orang-orang dari Spanish. Nah, mereka yang membuat gereja itu tetap hidup. Dan kalau mereka dari ada yang imigran yang datang ini, mungkin apakah sama dari 60 ke atas atau dari kalangan muda juga ada? Kalau para imigran umumnya mereka membawa keluarga. Karena ini yang memang menjadi ciri dari orang-orang Asia dan juga Amerika Selatan, mereka lebih hidup komuniter, mereka lebih hidup keluarga. Kalau orang-orang Amerika, mereka lebih hidup individualis, gitu ya. Gitu. Nah, kalau orang-orang para imigran itu mereka umumnya dengan keluarganya. Gitu. Oke, baik. Lalu, apa harapan Romo dalam melaksanakan misi di tanah Papua? Harapan saya bahwa saya bisa belajar mengenal orang-orang Papua, budaya Papua, gereja di Papua itu seperti apa, sehingga saya bisa melayani dengan lebih baik. Ya, seperti tadi saya katakan, ini adalah dunia baru bagi saya. Saya perlu banyak belajar lebih dahulu dari orang-orang Papua, budaya Papua. Karena prinsip saya percaya bahwa di setiap kebudayaan itu pasti ada hal baik yang bisa kita pelajari, yang bisa kita timbang untuk kehidupan kita. Jadi saya mau mencoba untuk menemukan hal-hal baik di tanah Papua, di mana saya bisa belajar. Oke, baik. Jadi selain menjalankan misi, juga Romo belajar untuk beradaptasi dan juga Betul. mengambil yang baik dari Papua tersebut. Papua. Kalau gitu terima kasih banyak atas waktunya Romo. Baik, terima kasih. Sama-sama. Ya. Sekian reportase Komsos KN melaporkan dari kegiatan pertemuan alumni Putra Altar Kristus Raja Surabaya dengan Romo Kurniawan di Putra CM di Gedung Kristus Raja Surabaya.